Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa, jika keluar rumah, tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah berlaku. Dan jangan lupa, selalu memakan makanan yang bergizi seimbang untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Amrina Rusyada dari Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dengan adanya video ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Puji Lestari SKM MPH. Sebelumnya, saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian etika profesi dan hukum kesehatan. Berdasarkan etimologi, yaitu berarti etos atau watak atau sifat, tingkah laku manusia, kebiasaan, dan cara berpikir. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti ilmu baik dan buruk, kewajiban, akhlak, asas atau nilai, benar dan salah. Jadi etika itu adalah usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan membatasi tingkah laku manusia. Selanjutnya, di sini saya mengambil satu berita yaitu dari berita 1 membahas mengenai Rumah Sakit Nasional Hospital pecat perawat yang lecehkan pasien. Berita tersebut terbit pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai berita ini, yaitu sebagai berikut. Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya sangat menyayangkan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum perawatnya kepada salah satu pasien perempuan. Kepala Keperawatan RS Nasional Hospital Surabaya, Jenny Firsariana, menegaskan manajemen Nasional Hospital tidak mentolerir segala bentuk tindakan pelanggaran etika terhadap pasien dan siapapun di seluruh lingkungan rumah sakit. Manajemen telah mengambil tindakan tegas kepada pelaku dengan memberhentikan secara tidak hormat dan akan menyerahkan masalah ini menurut aturan hukum yang berlaku maupun disiplin tenaga kesehatan, ujar Jenny saat menggelar jumpa pers di Surabaya, Kamis 25 Januari. Manajemen Nasional Hospital juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya atas dugaan pelanggaran etika profesi tersebut. Rumah Sakit Nasional Hospital sangat menyayangkan adanya tindakan pelanggaran etika profesi oleh oknum perawat tersebut, kata Jenny. Sebelumnya, video pasien yang diduga menjadi korban pelecehan seksual beredar melalui media sosial. Dalam video tersebut, sang korban meminta pelaku mengaku telah melakukan pelecehan terhadapnya. Beredarnya video terkait pelecehan tersebut menjadi viral setelah sang korban mengunggahnya di akun Instagram miliknya. Perawat pria yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual itu hanya diam dan menunduk. Perawat itu kemudian mengulurkan tangan untuk meminta maaf kepada pasien perempuan itu. Nah, itu merupakan berita yang saya ambil. Kemudian saya akan menganalisis kasus tersebut. Jadi dalam kasus tersebut terdapat adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum perawat kepada salah satu pasien perempuan yang merupakan sebuah pelanggaran kode etik perawatan yang mana telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau DPP PPNI pada 29 November 1989. Jadi apa sih itu etika keperawatan?
Jadi etika keperawatan itu merupakan pedoman bagi perawat agar tindakan yang dilakukan tetap memperhatikan kebaikan pasien. Nah, dari analisis kasus tersebut, jadi pelayanan keperawatan itu yang diberikan oleh seorang perawat kepada pasien harus berdasarkan pada standar profesi, standar operasional, dan kebutuhan penerima pelayanan kesehatan. Nah, kode etik yang menjadi dasar itu sangat penting bagi perawat dalam membina hubungan yang baik dengan semua pihak pada saat memberikan pelayanan kesehatan. Jika hubungan perawat dengan pasien dan pihak lainnya terjalin dengan baik, maka kesembuhan dan kepuasan pasien itu akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah dicapai. Kemudian perawat yang setiap saat berada di pasien itu seharusnya memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan menerapkan kode etik keperawatan selama melakukan pelayanan kesehatan. Namun kenyataannya pada berita di atas itu ada salah satu pelanggaran yang mana ditemukan, yaitu kasus pelanggaran mengenai pelecehan seksual, yaitu yang mana pada saat pelaksanaan pelayanan keperawatan itu sangat melanggar kode etik yang telah berlaku. Nah, pasien itu seringkali merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi permasalahan etika yang terjadi itu telah menimbulkan konflik antara perawat dengan pasien, sehingga upaya untuk mencapai kesembuhan pasien itu menjadi tidak maksimal. Nah, pelanggaran etik tersebut itu dapat menimbulkan kerugian bagi pasien, yang mana itu dapat menyebabkan suatu bahaya, yaitu bahaya emosional. Dampak lain yang muncul antara lain yaitu kurangnya profesionalisme perawat dalam pelayanan kesehatan. Perawat itu dipandang tidak sopan, image perawat itu dipandang buruk oleh pasien, sehingga pasien itu kurang percaya dengan perawat dan meragukan keahlian perawat tersebut. Perilaku perawat dalam kasus di atas itu, yaitu dengan adanya kasus pelecehan seksual, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak berkomitmen akan tugasnya dan tidak peduli terhadap kesejahteraan pasiennya. Seorang perawat itu seharusnya tuh harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya, dapat berpikir kritis terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, apakah hal tersebut akan membuat pasien terlalaikan atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu analisis dari kasus di atas. Dari analisis kasus tersebut, saya akan memberikan sebuah solusi atau pencegahan, yaitu salah satunya dengan selalu menanamkan kode etik keperawatan dan nilai profesionalisme sejak masih dalam masa pendidikan. Nah, jadi sangat penting untuk menanamkan kode etik keperawatan dan nilai profesionalisme sejak masih dalam masa pendidikan, karena para perawat itu akan terbiasa menerapkan nilai-nilai tersebut ketika memberikan pelayanan keperawatan dan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Nah, selanjutnya yaitu dengan adanya upaya pembinaan dan juga pengawasan mutu tenaga kesehatan. Itu juga harus ditingkatkan kembali, dan yang terakhir yaitu dengan adanya peringatan dan sanksi yang tegas. Nah, dalam kasus yang saya analisis tadi mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada National Hospital, itu sudah memenuhi, yaitu dengan memenuhi solusi dan pencegahan dengan adanya peringatan dan sanksi yang tegas, yaitu dengan memberatkan atau dengan mengeluarkan perawat yang telah melakukan pelecehan seksual tersebut.
Kemudian, upaya yang harus diberikan kepada pelanggar kode etik itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menimbulkan efek jera dan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik yang dapat merugikan pasien. Nah, dari kasus tersebut pihak RS itu juga sudah melakukan sanksi yang tegas kepada oknum perawat yang sudah melanggar kode etik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dan juga solusi terhadap kasus pelecehan seksual atas kode etika profesi kesehatan. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, menyampaikan pendapat. Saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.